Ini adalah scoreboard dengan tampilan modul P10. Modul P10-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ada controller, ini controller custom. Kemudian ada power supply. Untuk yang kiri ini adalah skor A, kemudian yang kanan skor B, yang tengah ini untuk timer, menit, detik, kemudian vol A, vol B, dan ini adalah babak atau period. Controller custom ini dilengkapi dengan buzzer. Buzzer ini bunyi ketika timer start, timer stop, atau pause, kemudian timer sudah habis ketika 0000 dia akan bunyi 3 kali. Dilengkapi juga dengan kontaktor relay. Kontaktor relay ini fungsinya untuk kalau ingin diekspansi memakai bel listrik yang 220 atau bel listrik yang keras gitu, enggak. Misalnya bitnya ini nggak cukup keras, dianggap nggak cukup keras, kemudian ditambahi dengan bel listrik, bisa memanfaatkan kontaktor relay ini. Oke, dilengkapi juga dengan sensor infrared. Jadi sensor infrared ini fungsinya untuk menerima remote, sinyal remote. Nanti kita demokan mic-nya. Oke. Stop. Sekarang kita demokan cara penggunaan scoreboard ini memakai aplikasi Android dengan koneksi HP dengan scoreboard ini menggunakan WiFi lokal. Pertama kita koneksikan dulu HP ini dengan WiFi-nya. Di sini saya sudah connect, nanti password saya kirimkan lewat WA. Kemudian setelah connected no internet. Setelah connect, kita buka aplikasi namanya Scoreboard UDP. Sudah buka ini. Nah, kalau sudah terbuka begini, kita sudah bisa operasikan. B plus itu sudah B-nya naik, A plus bisa naik, dikoreksi bisa, A dikoreksi bisa, vol juga bisa naik, vol B, vol A, kemudian period juga bisa naik. Menit naiknya 5 kelipatan 5. Habis 60 dia 65, 70, turunnya 1 poin. Oke, saya misalnya mau menjadikan 74 gitu, berarti saya set dulu 75, kemudian kurangi 1. Ya. Oke. Start stop. Start ini artinya start timer. Kalau saya start akan bunyi beep sekali dan timer akan mulai berhitung mundur. Hitung mundur sampai 0000. Kalau sudah 0000 timer habis akan bunyi lagi 3 kali. Dalam keadaan berjalan begini bisa di stop. Dia pause, kemudian start lagi. Pause, start lagi. Ya, begitu kira-kira. Reset, kita stop dulu. Reset ini untuk mengembalikan semua ke posisi awal. Reset. Nah, skornya kembali ke 0, timernya 60, vol kembali semua. Oke. Ini juga ada proses penyimpanan ya. Misalnya B sudah 3, A 1, vol B 2, vol A 4 gitu. Kemudian ternyata listrik mati. Kita demokan listrik mati. Cabut. Kemudian hidup lagi. Maka kembali ke Start. ya. Sekarang kita demokan pengoperasian dengan remote. Remote-nya berupa seperti ini, remote TV Cina. Tinggal diarahkan saja ke sensor. Ini sensornya, tinggal arahkan aja ke sensor, sudah bisa dioperasikan. Bisa dimatikan atau standby. Kalau dalam keadaan standby itu kedip-kedip 1 bisa dihidupkan lagi. B plus, B min, A plus, A min, bisa juga ngatur kecerahan. Nah ini paling redup, cerahkan, ini paling cerah. Oke, reset bisa, timernya bisa ditambah 5 sama dengan yang aplikasi tadi, turunkannya 1. Key-nya nanti dicoba-coba saja. Period ini, period turun ini, vol
pole B, ini pole A, dah. Kemudian start sama stop, start lagi, stop, ya set. Dah sederhana. Jarak remote ini ke sensor ini kurang lebih 5 meter. 5 meter mungkin sekitar 7 meter masih bisa, cuman ada kadang-kadang nggak sampai datanya. Oke. Sekarang demo untuk tombol manual yang wireless. Jadi tombol manual itu nanti saya cuma jual controllernya ini, nanti silahkan bikin box, ada tombolnya begitu. Ini koneksi tombol ini dengan controller ini adalah WiFi. Jadi nanti kita tinggal hidupkan saja. Inilah opsional ya, yang standar itu tadi aplikasi dan remote infrared. Inilah opsional. Silahkan menghubungi ke nomor WA untuk kalau misalnya ingin tambahan tombol manual yang WiFi. Cara pemakaiannya kita tinggal hidupkan tombol manual, nanti power supply-nya 5 volt, silahkan belikan power supply 5 volt atau baterai boleh juga. Kemudian hidupkan. Nah, tinggal diaplikasikan saja, tinggal dipencet-pencet tombolnya. Ini saya baru pakai kabel, nanti silahkan isi tombol sendiri, koneksikan dengan pin-pin ini. Ini A plus lagi, A plus lagi, A plus lagi, sama seperti remote tadi, hanya ini jangkauannya mungkin lebih panjang. Bisa 25 meter, bisa 30 meter. Kalau pakai router, misalnya ingin jarak lebih, misalnya 50 meter, pakai router extension bisa panjang jaraknya. Ya, oke, sederhana. Selain bisa pakai tombol WiFi ini, bisa juga pakai tombol kabel. Itu bagian dari opsional yang di luar dari standar. Ini hanya opsional ya. Oke, opsionalnya lagi, customisasi lagi. Tampilannya nggak seperti ini saja, bisa milih. Silahkan konsultasi lewat WA. Mau lebih besar, misalnya angkanya ini saya maunya tingginya 0,5 meter, lebarnya 1 meter, bisa. Yang penting bisa ceritakan saja lewat WA. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkannya. Oke. Top. Sekarang kita demokan cara pengoperasian papan skor ini dengan memakai web browser. Anggap saja sekarang aplikasinya hilang, tombolnya hilang. Biar bisa dipakai, ada opsi yang sangat aman memakai web browser. Pakai laptop bisa, pakai HP Android bisa, pakai iPhone bisa. Jadi sangat fleksibel. Caranya adalah koneksikan dulu device dengan WiFi seperti biasa. WiFi-nya adalah nanti namanya berbeda-beda, mungkin apa nama WiFi-nya, masukkan password. Setelah laptop atau device connect dengan WiFi, buka web browser. Web browser itu bisa Chrome, bisa Opera. Kalau saya sini pakai Opera, bisa apa lagi? Firefox, macam-macam, bisa Safari, macam-macam. Buka web browser, pastikan WiFi sudah connect dengan device. Kemudian buka web browser, masukkan alamat 192. Ini alamatnya berbeda-beda, nanti mungkin kita kasih tahu ketika. Oke, kita buka web browsernya dengan alamat ini. Maka muncul di sini tombol skor, setting jam, setting lain, sistem pencatatan. Oke, kita fokus ke tombol skor dulu. Nah, ini tombol skornya. Sama seperti tadi aplikasi, bisa A+, B+, B-, full B, semua di sini ada. Start menit plus sama start stop. Ya, oke. Kita kembali homepage. Nah, ini tadi ini adalah opsional lainnya. Jadi sebenarnya unit ini bisa diisi dengan fitur pencatatan. Jadi bisa dibaca di sini mungkin. Tapi
pembelian standar tidak include dengan sistem ini. Inilah opsional, bisa diskusikan lewat WA berikutnya. Sistem pencatatan ini di sini ada penjelasannya, bisa melihat histori pemakaian dari timer atau papan skor ini dan lain-lain. Ada penjelasannya di sini caranya. Nanti kalau misalnya mau memakai fitur ini tinggal klik chip ID. Di sini ada chip ID, tinggal di copy kemudian dikirim lewat WA ke vendor. Nanti vendor akan mengeksekusi. Kemudian setting lain, ada nama juga, misalnya nanti ada opsional pingin ada nama tim, di sini bisa. Kemudian kecerahan sama seperti di aplikasi, macam-macam opsionalnya kalau pakai web browser. Silahkan diskusikan lebih lanjut melalui message atau WA. Itu saja.